Puji Tuhan, selamat malam teman-teman, dimanapun Anda berada. Kami kembali hadir pada malam hari ini dengan kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dengan sukacita karena kami ingin terus berbagi supaya kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan ini bisa tersampaikan kepada banyak orang agar sedapat-dapatnya semakin banyak jiwa yang bisa diselamatkan, semakin banyak jiwa bisa diberkati, dan semakin banyak jiwa bisa pulang ke surga. Dan pada malam hari ini kami hadir di dalam channel We For God Official untuk berbagi di dalam mujizat-mujizat yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang berlatar belakang Kristen. Oke teman-teman, doa kami Anda semua yang hadir pada malam hari ini bisa mengalami kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan masuk di dalam rencana Tuhan. Oke, pada malam hari ini kita tidak akan berlama-lama lagi, kita akan sambut narasumber kita, Bapak Suryanto, di mana dia mengalami mujizat lewat istrinya, lewat anak-anaknya, dan juga lewat dirinya sendiri. Dan titik tolaknya yang akan disampaikan pada malam hari ini adalah mujizat yang terjadi kepada istri dari Bapak Suryanto, di mana satu ketika setelah diperiksa, didiagnosa, ternyata mengalami kanker kista, ya kanker kista. Dan apa yang terjadi menurut pengalaman, menurut ilmu pengetahuan kedokteran, kalau orang wanita mengalami kanker kista endo, itu sudah pasti tidak bisa melahirkan. Nah, Tuhan Yesus bekerja dengan mujizatnya. Bapak Suryanto punya istri mengalami mujizat, bisa hamil, dan kemudian melahirkan anak dengan sehat, dengan baik, dan mujizat-mujizat yang lain yang akan diceritakan pada malam hari ini secara lengkap. Dan pastikan Anda terus bersama-sama dengan kami, karena mujizat ini akan mengubahkan kehidupan banyak orang. Oke, kita sambut Pak Suryanto. Selamat malam, Pak Suryanto. Selamat malam, Shalom Pak Yusuf. Ya, apa kabar Pak? Luar biasa Pak, sampai malam hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan buat saya Ya, hidup dengan penuh rahmat, sehingga saya bisa hadir dalam channel Pak Yusuf baik. malam Puji hari ini. Tuhan. Terima kasih. Ya, baik teman-teman, Pak Suryanto sudah hadir, dan terima kasih juga buat Pak Suryanto yang berkenan untuk berbagi kesaksian bagaimana kuasa Tuhan yang telah terjadi, sehingga itu menjadi basic iman dari Pak Suryanto yang sampai saat ini begitu setia dan begitu cinta Tuhan Yesus, dan itu akan diimpartasikan, ditransformasikan di dalam setiap telinga yang mendengarkan pada malam hari ini, setiap mata yang menyaksikan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Tuhan Yesus dahulu, hari ini, dan sampai selama-lamanya tetap sama. Kuasa yang begitu dahsyat akan diceritakan secara lengkap oleh Bapak Suryanto. Oke Pak, silakan waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak. Oke, terima kasih Pak Yusuf. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Perkenalkan nama saya, sebelum saya menyampaikan saksian saya, perjalanan hidup saya, iman saya terhadap Tuhan, khususnya Tuhan yang saya percaya di dalam nama Yesus. Oke, latar belakang saya dari keluarga orang tua saya campur, yaitu dengan keyakinan Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang Konghucu, ada yang Muslim, dan ada yang Katolik. Dan keluarga sendiri, dari orang tua saya sendiri, juga berkeyakinan campur. Papa saya adalah seorang berkeyakinan kejawen, mama saya Katolik, tapi Katoliknya juga tidak terlalu taat, hanya sekedar di KTP aja. Sehingga saya sendiri, pengalaman hidup saya sendiri pun dari kecil, saya juga pernah belajar di sekolah dasar. Kebetulan saya kelahiran di tahun 71. Pada zaman tersebut bahwa pembelajaran kurikulum yang harus dilakukan adalah kurikulum 71. Di mana itu harus belajar dan diwajibkan setiap agama apapun harus belajar Muslim.
Sehingga saya banyak tahu lah, banyak sedikit tentang muslim. Tapi saya tidak mau bahas itu. Oke, perjalanan hidup saya awali dengan awal dari perkenalan dengan istri saya. Istri saya juga berlatar belakang campuran, di mana dari mertua perempuan saya adalah seorang keturunan Manado, mertua laki saya adalah keturunan dari Madura. Kebetulan mertua saya juga bukan Madura yang pada umumnya, tapi Madura yang intelektual, di mana dia sebagai orang musisi cukup terkenal dan ternama di Surabaya. Oke, langsung aja ke perkenalan. Menginjak saya masuk pada pernikahan dengan istri saya, di awalnya kebetulan pada saat itu adalah istilah dari orang Jawa itu istilahnya mapak. Ya, kebetulan saya juga orang Jawa Timur, di mana dia itu menjalani menstruasi, istilahnya pernikahan itu pada masa-masa suburnya. Tapi kenyataannya sampai bulan yang keempat itu tidak terjadi tanda-tanda kehamilan. Nah, pada saat itu usia saya juga di usia sudah 28, sudah cukup matang. Nah, di mana proses itu pada saat mau proses kehamilan itu tidak kunjung hamil, sehingga saya harus bawa istri saya. Kebetulan saya juga orang daerah, di mana keyakinan orang daerah, kepercayaan adat istiadat orang daerah itu harus istilahnya noto perutnya, supaya apa, buah kandungannya ini bagus, sehingga dapat menghasilkan keturunan tepat apa yang diinginkan. Nah, pada perjalanan waktu, setelah saya melakukan istilahnya itu pijat perut, penataan pada perut, ternyata membuahkan hasil. Di mana kebetulan nenek saya juga yang melakukan terapi tersebut. Nah, istilahnya itu dibuka, buah kandungannya itu dibuka. Ternyata membuahkan hasil, sehingga lahirnya anak pertama. Proses sampai anak yang kedua, inilah perjalanan hidup saya yang mau saya ceritakan. Sampai anak saya melahirkan, seperti orang awam umumnya, kita tidak mau punya keturunan yang kedua, sehingga melakukanlah program KB. Nah, program KB saya lakukan selama 2 tahun, baru saya lepas. Nah, saya tidak punya pikiran apa-apa, seperti orang umum lainnya, saya lakukanlah proses sebagai suami istri, ingin punya anaknya yang kedua. Ternyata pada perjalanan waktu itu kira-kira di bulan antara Maret sama Februari tahun 2004. 2004. Istri saya mengalami sakit, di mana setiap datang menstruasi, dia kesakitan. Sampai pada puncak titiknya, pada saat itu dia dalam kegiatan masak, kok mukanya pucat. Mukanya pucat. Nah, mukanya pucat ini kenapa? Katanya sakit sekali, tidak kuat untuk menahan sakitnya. Padahal itu sudah dilakukan, sudah merasakan berbulan-bulan. Cuman ini titiknya kok sampai pucat. Pada saat itu saya punya inisiatif, langsung saya bawa ke Rumah Sakit Mitra Surabaya. Kebetulan tidak jauh dari rumah. Nah, sampai di Mitra, saya lari ke UGD. Nah, di mana dokter jaga UGD itu akan melakukan, ya seperti biasanya, melakukan pemeriksaan. Di mana pemeriksaan yang harus saya lakukan itu banyak tahap-tahapnya. Di mana suruh tes darah, tes kencing, untuk mengetahui sakitnya ini apa. Saya tanya sama dokter, apakah nggak ada cara yang lain, dokter, supaya bisa secara langsung penyakitnya ini apa? Oh, ada, Pak. Bapak harus melakukan USG 3 dimensi. Waktu itu 3 dimensi. Nah, saya ditawar, tapi biayanya mahal. Nggak apa-apa. Yang penting daripada saya harus tes kencing, tes darah, saya juga akan mengeluarkan uang banyak dan biayanya kurang lebih hampir sama. Kebetulan memang hampir sama. Pada saat itu biaya USG itu kurang lebih 300 juta. Oke, saya setuju lakukan USG. Setelah USG dilakukan, ternyata istri saya itu mengidap
penyakit kista endometriosis. Kebetulan dokter tersebut adalah Maya, kita sebut dokter Maya waktu itu. Nah, jalan satu-satunya ini dia memberikan jalan satunya ini harus dioperasi. Tapi dia punya statement waktu itu. Ini sudah berlangsung lama loh Pak. Ini sudah menutupi indung telur. Dengan kondisi endometriosis setebal ini Bapak sudah tidak akan bisa membuai istri Bapak. Jadi indung telurnya tidak bisa dibuai. Tapi Bapak masih bisa punya anak. Ini ajaib. Karena ini apa? Endometriosis ini terjadinya karena ada perubahan secara genetik pada tubuh istri Bapak. Yaitu pada saat menstruasi, sel telurnya ini pecah, itu tidak keluar semua. Ada yang nempel-nempel. Kebetulan istri Bapak ini nempelnya di indung telur. Nah, indung telur ini tiap bulan pecah akan nutupin itu terus. Nah, ini kelainan memangnya. Kelainan. Nah, terus kenapa kok sampai ini mujizat Bapak ini bisa punya anak? Nah, ternyata saya korek-korek keterangan sama istri saya, ternyata itu sudah sejak dia masih di SMA. Nah, di SMA itu dia sering pingsan pada saat menstruasi, pada saat olahraga dia pingsan, seperti itu. Nah, itu saya tidak tahu pada saat pengobatan di dokter Maya tersebut baru saya tahu bahwa istri saya memang ada sakit sakit endometriosis. Oke, ini saya sama dokternya pada saat itu. Dok, terus alternatifnya apa yang harus dilakukan? Ya ini harus diangkat Pak Loh. Diangkat apanya? Diangkat ininya, kistanya harus dioperasi. Nah, nanti setelah dioperasi, ini kan endometriosis ini sembuhnya tidak amen atau punya anak. Itu jalan satu-satunya secara medis, itu obatnya. Gitu loh. Jadi Bapak ini nanti setelah dioperasi, diambil kistanya, Bapak harus melakukan terapi selama 7 bulan. Nah, maksudnya 7 bulan adalah bulan ke-7 Bapak harus, istri Bapak sudah harus hamil. Nah, pada itu loh dok, saya sampai terjadi candaan memang sama dokternya, loh dok, emangnya buat anak itu kayak buat roti. Gitu. Buat roti aja bisa bantat sampai saya seperti itu. Oh ya Pak, kita berusaha, nanti Bapak akan saya kasih ini jadwal-jadwalnya. Ya, tanggal berapa Bapak harus melakukan hubungan intim, tanggal berapa seperti itu ya. Nah, oke, berjalan setelah habis operasi. Itu problem Pak. Karena apa? Untuk terapi itu memerlukan biaya banyak. Sedangkan penghasilan saya, dari penghasilan saya hanya cukup untuk beli itu aja waktu itu. Tapi tidak tahu ya, demi istri, demi apa ya, saya lakukan kesembuhan istri ya saya lakukan apa aja. Ya sudah, sampai saya terapi sampai 6 bulan. Ya toh, 6 bulan ternyata Tuhan itu punya rencana lain. Setelah terapi selama 6 bulan, masuk bulan yang ke-7, waktunya dokter itu mengatur jadwal yang seperti yang tadi, menentukan hari-hari kesuburan. Tapi ternyata tidak membuahkan hasil sampai bulan yang ke-9. Sampai bulan yang ke-9. Mau tidak mau saya harus pindah dokter lagi. Saya tidak kembali lagi ke dokter Maya. Saya ingin ke dokter lagi supaya ingin memastikan lagi. Karena apa? Setiap kontrol waktu itu istri saya itu terus menangis saja. Ya sudah, saya harus pindah dokter. Setelah saya pindah dokter, kebetulan dokter ini adalah dokter yang pernah membantu proses melahirkan istri saya yang pertama, namanya dokter Eri Gumelar. Nah, setelah melakukan pemeriksaan, ternyata endometriosis itu timbul lagi sudah 2 cm. Jadi cepat itu Pak. Nah, setelah kontrol di situ, saya pulang, tambah nangis lagi. Nah, kebetulan saya kan juga kerja di perusahaan jasa, pulangnya malam juga.
ini aku habis kontrol. Ini ke dokter Eri, aku balik ke dokter Eri lagi. Ya sudah. Terus hasilnya gimana? Hasilnya aku positif lagi. Positif endometriosisnya sudah terus setebal 2 cm. Terus gimana? Aku enggak mau dioperasi lagi. Aku enggak mau perut gedel-gedel lagi. Terus gimana? Nah, ini. Nah, selama ini kan istri saya yang menguatkan saya, Pak. Selama ini istri saya menguatkan saya. Saya flashback dengan kasus yang lama, bukan kasus ini, mujizat Tuhan yang lainnya selain sakit ini. Nah, saya punya kerinduan punya rumah. Waktu itu saya juga berdebat dengan istri saya masalah ingin punya rumah ini. Sebagai seorang laki-laki lainnya, sebagai tulang punggung untuk membeli sesuatu itu kan harus menyisihkan penghasilannya. Nah, tapi istri saya berbeda. Sampai saya berdebat pakai dalil Alkitab. Nah, ini saya ngomong, oke, kalau kamu pengen punya rumah, sisihkan penghasilanku ini, sisihkan untuk ditabung. Minimal kita punya DP untuk beli rumah. Nah, berdebat, seling berdebat, dari bulan ke bulan berdebat. Ternyata istri saya ini enggak ngomong gitu. Enggak, beda zaman lo. Nabi aja dulu mah Musa itu lo dikasih tanah Kanaan disuruh jalan. Nah, ada waktunya Tuhan, ada waktunya manusia. Saya sampai seperti itu. Loh, kalau kamu hanya mengandalkan Tuhan, kok rasanya ya tidak masuk akal gitu loh. Kita tidak tahu waktunya Tuhan. Yang kita tahu hanya waktunya kita sendiri. Dia tetap ngotot. Enggak. Sekalipun di kamu punya uang sebanyak rumah ini. Nah, waktu itu saya tinggal sama mertua saya. Pondok Mertua Indah. Makanya itu. Sebanyak rumah ini. Tapi uangmu sama Tuhan tidak dijadikan tidak bisa beli rumah. Sampai kapanpun kamu tidak akan bisa beli rumah. Oke? Saya tantang. Oke. Kalau kamu punya iman seperti itu, buktikan. Tuhan. Buktikan. Akhirnya itu saya sepakat. Ternyata setelah kelahiran anak pertama saya itu, saya biasa seperti adat orang Jawa yaitu nepak no perut gitu loh, Pak. Istilahnya itu pijet ya noto lagi perutnya supaya bisa menghasilnya itu niatnya cari rumah kontrakan, ternyata ada dua rumah yang mau dijual. Nah, keduanya itu sudah dikunjungin, tapi enggak minat, enggak cocok. Ternyata rumah yang saya tempati sekarang ini enggak dijual, ditawarin orang sebelah rumah. Loh, Bapak cari rumah? Oh iya, cari rumah. Setelah cari rumah, ini mintanya dulunya 27, Pak. Oh iya, sudah Bapak telepon sendiri. Oke, saya telepon orangnya nego. Nah, nego, padahal saya itu waktu itu enggak punya uang, Pak. Jadi kayaknya kayak orang punya uang. Aslinya enggak punya uang. Untuk DP pun 10% enggak punya. Oke, saya telepon, saya deal-dealan harga di situ. Deal di angka 35. Orangnya minta bersih. Oke, akhirnya turun-turun kena 33. Oke, Pak. Sudah sepakat. Saya minta fotokopi. KTP, fotokopi sertifikat. Udah dikasih. Setelah dikasih, saya janji proses 2 minggu. Karena tempat saya bekerja ini ya 2 minggu. Karena saya punya fasilitas kantor juga 2 minggu. Nah, habis itu udah masuk berkas, ternyata orangnya itu minta DP. Wah, saya kebingungan, Pak. Nah, DP dari mana? Lah penghasilan saya cuma bisa untuk makan 200.000. 250.000. Oke, gini aja deh, Pak. Saya sebetulnya tidak punya DP. Saya hanya ada niat untuk membeli. Saya punya uang 150.000, ini tanda jadi. Loh, orangnya mau loh, Pak. Kalau ini tidak campur tangan Tuhan, beli rumah harga 33.000. Pada umumnya itu ngasih DP, ya DP itu minimal 10%. Nah, ini kan harus 3.300.000. Ini saya kasih 150, orangnya mau. Justru malah dia menguatkan saya. Oke Pak Sur, saya terima, saya yakin rumah ini milik Pak Sur. Saya tunggu sampai di lo, amin.
saya aminin. Loh, ini kalau nggak ada campur tangan Tuhan, nggak mungkin. Saya teringat dengan omongan istri saya, oke, ini kan masih belum realisasi. Oke, setelah diproses, lewat seminggu, 2 minggu, nggak ada jawaban. Justru pas waktu itu saya pulang rumah, saya ditelepon bahwa pengajuan kredit rumah saya ditolak dengan alasan tidak sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh bank saya di mana saya bekerja. Tolak. Nah, saya harus kembali. Udah Pak Sur kembali lagi ke Surabaya. Bapak ngomong sendiri sama, siapa yang nolak? Ya sudah. Pada waktu itu saya itu tidak pintar ngomong, Pak. Tidak bisa ngomong. Saya tidak pernah menghadapi pimpinan. Tidak pernah ngomong sama pimpinan. Loh, sama Tuhan itu dituntun sama Tuhan. Nah, saya ngadep ke pimpinan saya. Kenapa ditolak? Oh iya Pak Sur, karena ini tidak bisa dilalui 2 buah mobil. Loh, saya kayak gini kan, loh Bu, memang harus 2 mobil. Lah rumah ini kan untuk rumah tempat tinggal saya. Tak gituin. Kalau ada 2 mobil untuk bisa dilalui 2 mobil, ya ada. Itu di Darmo Satelit. Darmo Satelit itu rumahnya besar-besar. Tapi plafon saya nutut apa enggak? Enggak nutut. Oke. Ternyata saya ditawari di daerah Porong. Porong Lapindo yang sekarang jadi Lumpur Lapindo itu. Ternyata di situ dengan harga yang sama, cuman jarak tempuh yang beda dengan lebarnya yang beda, lebih lebar sana. Nah, saya tuh kasih menbek Tuhan itu. Coba kamu, kayak ada yang ngomong, coba kamu ngomong, kamu kalkulasi aja, kamu bandingkan aja. Oke, oke Bu, kalau Ibu menawarkan saya di sana memang harganya murah, rumahnya lebih besar, di sana itu 36, di sini itu 21 Pak. Nah, oke, Bu, kita hitung-hitungan aja. Oke, kalau saya ditawarkan di sana dengan harga yang sama, dengan luas yang berbeda, tapi saya menang di jarak tempuh. Karena apa? Surabaya sama Porong itu kurang lebih 30 kilo. Tapi kebetulan saya beli rumah di daerah yang saya tempatin di wilayah barat, Surabaya Barat, itu hanya ditempuh kurang lebih 12 kilo. Saya menang. Rumah saya sudah full bangunan. Belakang sudah tingkat. Kalau di sana masih standar. 5 tahun saya harus melakukan renovasi. Saya harus mengeluarkan dana lagi untuk renovasi. Tapi kalau rumah ini enggak. Karena apa? Bahan-bahannya itu kayu-kayunya dari kayu kamper. Temboknya pun tidak bisa dipaku. Harus dibor. Oke, saya menang. Harganya lebih murah saya. Gituin. Oke, terus pimpinan siapa yang menolak itu, Bu? Saya mau bicara. Oh enggak, apa pimpinan cabang? Oh enggak, Pak. Enggak. Kalau gitu saya maju, Bu. Saya ingin memperjuangkan rumah ini karena ini murah. Ibaratkan saya itu apa ya? Kalau orang Jawa itu nemu gitu loh, Pak. Nemu rumah gitu loh. Dengan harga yang murah. Ah, habis itu oke, sudah proses, ternyata saya direalisasi. Nah, jadilah rumah ini sekarang kondisinya, Pak. Ini contohnya rumah ini. Nah, kembali lagi ke sakit tadi. Ya, toh. Tadinya kan istri saya yang menguatkan saya. Saya gini loh, kalau orang lain, Pak, laki-laki lain ya mungkin ya Pak ya, bukan saya mengejek mereka, enggak. Kalau sudah dalam keadaan capek, ya toh, melihat istrinya seperti itu, sakit terus, apa enggak tambah stres Pak? Ya toh, saya diingatkan Mbak Tuhan itu. Udah lama. Yang selama ini imanmu yang besar seperti api yang menyala-nyala dulu itu. Kamu lihat rumah ini. Kamu kan punya iman, tidak punya duit. Tapi kamu dikasih rumah sama Tuhan. Dikasih kemudahan sama Tuhan. Masa kamu? Dulu saya juga sama seperti kamu. Saya mengandalkan pikiran saya. Kamu kan mengandalkan kepikiranmu. Karena kamu merasa khawatir. Sehingga imanmu yang besar itu kalah dengan kenyataan ini.
Sedangkan Tuhan jauh lebih besar dari sakitmu itu. Kalau Tuhan yang kita sembah, yang kita yakinin, tidak bisa melakukan mujizat, ya percuma kita tuh menyembah dia. Karena apa? Kadang-kadang iman kita itu harus diuji. Makanya di firman Tuhan kan ada toh Pak, di Mazmur kalau tidak salah, ujilah aku. Tuhan kan, ujilah aku. Seperti itu. Dan saya teringat seperti itu. Oke, saya ajak gini aja, Mak. Aku yakin Tuhan itu masih akan menunjukkan mujizatnya. Waktu itu anak saya masih usia 2 tahun. Kayak kita berdoa, bangunin anakmu, kita gandeng tangan. Saya teringat dengan Matius, Pak, ya. Surat Matius. Injil Matius 6 ayat 7, Pak. Ini yang dasar saya, Pak. Karena apa? Pada saat saya ibadah waktu itu sering saya mendengarkan cara orang-orang berdoa ini. Coba Pak Yusuf bisa ditampilkan ya Pak Yusuf. Iya, bisa Pak. Matius ya. 6 ayat 7. Iya, Ya, sebentar ya Pak. Kita tampilkan dulu. Ya. Sebentar ya, teman-teman sabar dulu ya. Oke, di layar sudah ada. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Amin. Ini Pak Yusuf. Saya cukup berdoa. Dengan iman Ya, ini, saya ingin membuktikan ayat ini. Pada saat itu nyonya saya dengan anak saya gandeng tangan berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus. Ya, toh. Saya cuma sebentar aja. Tuhan, aku butuh mujizat-Mu lagi. Kalau Tuhan bisa melakukan mujizat dari saya tidak punya rumah, saya punya rumah dengan tidak punya uang. Malam hari ini Tuhan, saya perlu mujizat-Mu. Istri saya didiagnosa kista endometriosis. Di mana kita timbul lagi. Di dalam nama Yesus, malam hari ini kista, kanker, tumor, apapun dalam perut nyonyaku ini, jadi janin. Dalam nama Yesus. Amin. Cuman itu aja, Pak. Setelah itu, saya melakukan pemeriksaan ulang. Terbukti, Pak. Ternyata sampai dokternya itu sampai heran-heran. Dokter C.R. Gumelar itu. Dia kebetulan orang Muslim, orang Bandung. Saya dipanggil. Sur, dipanggil. Ya, selamat Pak. Selamat apa Pak? Pak gituin. Selamat apa? Loh, Bapak tidak senang istri Bapak ini hamil. Loh, puji Tuhan. Loh, iya tak Pak? Ini Pak. Ini kandungannya sudah waktu saya masih ingat betul itu. Usianya sudah 7 hari. 1 minggu. Dia bilang seperti itu. Loh, Pak Dokter, bukankah Pak Dokter minggu yang lalu Pak Dokter sudah kasih diagnosa kista 2 cm. Loh, iya memangnya Pak. Memang ini ada 2 titik. 2 titik Pak, masih ada 2 titik. Yang satunya itu berdenyut, ada tanda kehidupan. Yang satunya tidak, mati, diam aja. Ya, yang mati itu adalah kista. Loh, terus gimana Dokter? Sudah biarin aja Pak. Kista ini matinya, sembuhnya harus hamil. Karena apa? Orang hamil tidak menstruasi. Nah, kista ini timbulnya dari darah menstruasi itu, Pak. Oh, puji Tuhan. Loh, ini Pak Sur. Pak Sur ini ke dokter mana? Pakai terapi kemana? Loh, saya terapinya ke Tuhan Yesus, Pak. Sampai diacungi jempol seperti ini, Pak. Bagus, Pak. Dalam kondisi yang seperti itu. Kondisi yang jalan buntu. Memang harus carinya. Amin, Pak. Saya percaya, Pak. Tuhan saya itu tidak pernah ingkar janji. Oke Pak, selamat ya Pak. Sampai sekarang istri saya staf kontrol itu ya seperti anak saya, anaknya sendiri loh Pak sama dokternya. Diperlakukan seperti anaknya sendiri. Oke, setelah itu timbul. Sampai usianya kandungannya sama membesar, dibalah. Anak itu lahir. Lahir dengan bersamaan dengan sisanya yang tidak bisa berkembang tadi, yang kecil, ya sudah
mati dengan sendirinya. Coba Pak Yusuf tampilkan fotonya yang anak saya yang kecil itu, yang Ya, kita tampilkan ya ya, Pak, sabar ya Pak. Ya, ya, oke kita sama yang tampilkan dewasanya teman-teman. sekalian Pak. Ya, 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 ya. nah, Oke, jadi ini yang kecil ya, ya, fotonya. Oke, nah ini Pak, ini anaknya yang tumbuh dengan kisah itu, ini anak yang mujizatnya dari Tuhan itu. iya Nah, Pak, puji sekarang Tuhan. sudah usianya sudah usianya sudah 15 tahun karena dia lahir tahun 2005. Hmm, Ya, sudah 15 tahun. iya, iya Nah, Pak. apa yang ya, Tumbuhnya normal ya Pak? nah, yang normal Pak. Pada lahirnya itu kurang lebih tidak sampai 3 kok lagi. Hmm, Sampai 3, 2,3. Ya. Tapi yang penting saya sehat seperti itu. iya, iya, puji Tuhan Pak. Luar biasa Tuhan Nah, Yesus. seperti itu Pak. Oke. Hmm, Nah, ini yang ini usianya yang sekarang sudah Pak, udah remaja. Sekarang sudah remaja, udah usia 15 tahun. 11 tahun, 15 Pak. 15, 5 tahun 2000. 15 Ya, tahun. Oh iya, iya. 15 tahun. 2005 ya, yang tadi ya Pak, yang masih kecil ya? Iya, yang kecil itu masih usia 1 tahunan itu. 1 tahun setengah. Iya, iya, iya. Nah, dari situ Pak, makanya itu kadang-kadang kan kita sebagai orang percaya kan harus yakin dengan Allahnya yang kita sembah, dengan firman-Nya yang yang ajaib ini. Perlu kita uji emangnya. Nah, oke, berlanjut lagi ya Pak ya, yang sakit penyakit udah selesai. Nah, saya berlanjut lagi ke masalah kehidupan yang lain. Iya, Ternyata silakan. Tuhan itu tidak berhenti di sakit penyakit, Pak. Dari segi keuangan pun Tuhan turut campur tangan, turut ikut bekerja. Nah, saya pernah tinggal sudah pindah di rumah ini dengan perjalanan ya hidup sehari-hari dari penghasilan saya sampai pada puncaknya saya itu hanya sampai pertengahan bulan itu hanya tinggal Rp1.000 Pak, Rp1.000. Nah, pada waktu itu kalau tidak salah hari Sabtu, saya dengan nyonya saya itu duduk-duduk di depan Polkas. Kita ngomong-ngomong, oh ini uang belanja aku 13.000 Bu. Ini masih setengah bulan. Kita mau makan apa dengan uang 1.000? Saya diingatkan lagi, ini loh Mas. Nah, ini loh Mas. Kamu pernah dengar apa enggak? Kalau Tuhan Yesus itu dalam Injil, dalam Alkitab itu, dengan 5 roti dan 2 ikan, bisa memberi makan 5.000 orang. Itu yang tercatat. Sebetulnya lebih dari itu. Masa Tuhan ini 1.000 ini tidak bisa. Yuk kita angkat tangan 1.000 ini. Saya gandeng Pak. Kan kulkas itu. Saya pegang, saya angkat. Tuhan, saya masih percaya. Kalau Tuhan dalam firman Tuhan, dalam Injil Tuhan, pernah melakukan 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang. Yang ini Tuhan, Rp1.000 ini Tuhan cukupkan untuk 1 minggu. Dalam nama Yesus, amin. Setelah amin, telepon saya itu berdering. Berdering. Kakak saya yang di Probolinggo, dia tuh transfer. Karena istri saya ada sambilan ini, sambilan ya bukan sambilan rutin sih sebetulnya ya temporer aja. Dia punya cicilan spray, spray ya itu. Dek, aku transfer, tak lunas sprayku. Loh, emangnya berapa? Kalau enggak salah itu kurang lebih 80.000. Loh, 80.000 waktu itu, Pak. Udah cukup untuk setengah bulan itu sudah cukup. Nah,
ini kalau tidak Tuhan turun bekerja, tidak akan terjadi. Bukan karena kebetulan. Saya hanya ingin menguji firman Tuhan ini benar apa enggak. Oke, bagi saudara-saudara yang lainnya mungkin yang masih lihat di sini, jangan ragu dengan imanmu. Jangan takut dengan imanmu. Jangan tangkikan. Tuhan itu perlu diuji. Jangan sampai kita menyembah Tuhan yang tidak bisa melakukan apa-apa. Gitu. Hanya bisa ngomong, tapi tidak bisa melakukan actionnya. Gitu. Karena apa? Kita hidup zaman sekarang, Pak. Tidak tahu ya, toh, kitab ini benar apa enggaknya. Tapi perlu diuji untuk keasliannya firman ini. Ya, toh. Nah, oke, habis itu juga tidak berhenti di situ, Pak. Perjalanan hidup saya juga diwarnai dengan hutang piutang. Saya terlilit dengan hutang piutang. Ya, seperti orang-orang lainnya lah. Itulah, karena apa, penghasilan kita kan cuma sebulan sekali. Kadang-kadang kita kan perlu juga untuk memenuhi kebutuhan hidup, juga keinginan. Saya coba-coba pakai kartu kredit. Waktu itu saya punya Citibank. Itu hanya satu bank. Itu pun saya pegang sudah kurang lebih 10 tahun dan tidak pernah problem. Di tahun 2005 saya itu pakai jasa kartu kredit yang lain juga. Sehingga saya tidak pernah menghitung jumlah kartu kredit saya sama KTA itu 9 kartu. Total waktu itu kurang lebih hampir 100 juta. Sedangkan penghasilan saya itu cuma 6 juta. Itu kotor. Oke, perjalanan waktu itu mentok saya tidak bisa melakukan pembayaran rutin juga. Udah istilahnya ya apa ya, Senin Kemis sudah Pak. Karena apa, sudah saking banyaknya yang harus saya bayar, di mana saya harus juga memenuhi kebutuhan rumah tangga saya sudah tidak bisa bayar, saya putuskan macet. Nah, macet, dari proses macet itu teror yang banyak, baik lewat telepon kantor, rumah, handphone pribadi saya diteror. Saya bilang sama istri saya, ini gimana masalah penyelesaiannya? Mau tidak mau ya saya mau menyelesaikan, karena apa? Di tempat saya bekerja kan ya Pak, itu ada istilahnya ada gaji yang ke-15. Gaji yang ke-15 itu setiap bulan April saya terima gaji itu. Kurang lebih 3 sampai 5 kali gaji. Saya lakukan pembayaran gaji itu. Ternyata tidak bisa Pak. Tidak bisa selesai. Nah, setelah berjalan waktu, istri saya ini dia di rumah. Namanya billing statement dia sudah jadi satu tempat tidur. Jadi tempat tidur dia tumpang tangan. Tuhan, kalau Tuhan ini sudah melakukan banyak mujizat, mungkin doanya seperti itu. Kartu kredit ini Tuhan, saya tidak tahu caranya gimana. Tuhan turut campur, lunas, lunas, lunas dalam nama Yesus, lunas. Nah, saya kan tidak tahu itu. Setelah itu lunas, baru istri saya itu cerita Pak. Nah, saya itu dikenalkan dengan seseorang. Kebetulan teman saya ini juga sebagai orang penting di koperasi, saya dibantu. Saya lakukan pinjaman, setiap tahun saya lakukan recovery, sampai kartu kredit itu lunas. Dan sampai sekarang ini pun, teman saya itu baik dengan saya. Jadi ada job apa, saya selalu dilibatkan. Sehingga pemulihan ekonomi saya jauh lebih baik. Nah, setelah kartu kredit ini Pak, istri saya cerita, kamu tidak tahu kok, setiap anak-anak sekolah, kamu berangkat kerja, aku nangis sambil berlutut sama Tuhan itu.
untuk bisa selesai. Nggak tahu ya apa caranya Tuhan itu. Aku sudah tidak bisa karena dari penghasilan kita sudah tidak cukup. Kalau dihitung dengan kalkulator itu, nolnya itu sampai bablas di luar kalkulator, Pak. Nah, seperti itu Pak Yusuf. Oke, jadi saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Yesus ya. Jangan ragu. Jangan ragu dengan imanmu yang sekarang. Mungkin perjalanan saudara itu tidak seperti pengalaman saya. Tapi iman saudara sekecil apapun pasti akan membuahkan hasil yang luar biasa. Ya, demikian kesaksian saya. Semoga menjadi berkat bagi saudara sekalian. Saya tekankan lagi, tetap percaya saja. Sekalipun kenyataannya tidak seperti yang kita harapkan. Oke, gitu Pak Yusuf. Haleluya. Oke, terima kasih Pak Suryanto. Ya, itulah Tuhan Yesus yang kita sembah, Tuhan yang benar, Tuhan yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kepedulian, penuh dengan kuasa, dan sangat sempurna. Memberikan firman-Nya, firman yang teruji. Jadi bukan hanya janji manis, karena Dia adalah kebenaran itu sendiri. Di dalam Tuhan Yesus tidak ada dusta. Kalau Tuhan berkata, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan alam, maka Amin. itu adalah ya dan amin. Tidak mungkin berubah. Ya, yang berubah itu adalah manusia, karena manusia seringkali menjauh dari Tuhan, manusia seringkali tidak percaya kepada Tuhan, manusia seringkali ragu kepada Tuhan, sehingga mujizat tidak terjadi, sehingga penderitaan demi penderitaan yang hadir di dalam kehidupannya karena manusia yang menjauh, bukan Tuhan yang menjauh. Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan Yesus dahulu, hari ini, sampai selama-lamanya tetap sama. Amin. Kita sudah mendengar dari Bapak Suryanto bagaimana istrinya yang tadinya mengalami kanker kista, ya seharusnya menurut dokter sudah tidak bisa punya anak. Tetapi tadi kita sudah lihat bahwa Tuhan Yesus sanggup. Di dalam kemustahilan, Tuhan Yesus bisa merubah menjadi tidak mustahil. Ya, everything is possible with God. Segala sesuatu adalah mungkin bagi Tuhan. Itulah Tuhan Yesus. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sangat luar biasa. Saudara, apapun masalah Anda, apapun persoalanmu, apapun keadaanmu, apapun yang terjadi di dalam hidupmu saat ini, percayalah, Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah. Ya, kalau yang berubah itu kita. Yang berubah itu kita, pikiran kita yang seringkali berubah. Seperti tadi juga sudah dicontohkan bahwa pada saat mau beli rumah, itu Tuhan Yesus buat mujizat. Nah, pada saat mengalami kanker kista, Pak Suryanto sempat berubah pikirannya. Karena apa? Karena ada tekanan dari penyakit. Tetapi Tuhan Yesus pada saat kita tidak berubah, pada saat kita percaya bahwa Tuhan telah melakukan mujizat di awalnya, maka Tuhan juga akan melakukan mujizat pada hari ini dan seterusnya. Dan itu sudah terbukti, teman-teman, jangan pernah khawatir. Pada malam hari ini, Tuhan Yesus, Tuhan yang sama, siap melakukan mujizat di dalam hidupmu. Tuhan Yesus, Tuhan yang sama, siap mengasihi Anda. Tuhan Yesus, Tuhan yang sama, siap menyentuh kehidupanmu. Siap berbuat buat kehidupanmu. Datanglah kepadaku, kata Tuhan Yesus. Marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Apapun masalahmu, maka aku akan menolong, kata Tuhan. Tuhan Yesus beda dengan orang tua, teman-teman. Kalau orang tua, kalau lihat anaknya susah, ya belum tentu dia mau bantu. Apalagi kalau keadaannya juga susah, belum tentu dia mau bantu. Ya, orang tua beda dengan Tuhan Yesus. Apalagi cuma teman, apalagi cuma bos pimpinan. Ya, tapi Tuhan Yesus mengasihi Anda semua. Oke, pada malam hari ini kita telah menaruh link untuk interaksi di bawah layar deskripsi.
Silakan Anda bisa masuk ke situ. Kita terima dulu penelpon dari Ami. Pak Ami Ruhama. Selamat malam Pak Ami. Salam bersama Masya kami Rohama Pendeta Yusuf Manubulu. Ya, salam Pak, salam. Terima kasih atas kesaksian yang disampaikan kepada seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Karena memang berkat Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kita, itu tidak berkesudahan. Dari Amin, sejak itu sampai kepada hari Tuhan nantinya tetap setia, Oleh karena itu Amin. Dalam kesaksian yang dibawakan Pak Soargena Isa ini, saya sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa kita, karena saya juga mengingat seperti itu Pak. Tidak ada yang mustahil, firman Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa kita disampaikan kepada kita anak-anak kudusnya. Karena memang kalau kita ingat, dari mulai kakek moyang kita, Sarah, istrinya Abraham, kakek moyang kita, gitu juga. Tidak ada yang mustahil Pak, asal kita betul-betul iman hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kita. Jadi semua Pak, berkat untuk kita. Nah itu saya juga, kalau melihat memang dari iman yang mengaku Kristen, saudara-saudara seiman kita di dunia ini, itu sering dikuasain ini, kuasa Lucifer, iblis, menggoyang imannya. Jadi tidak percaya, pakai dia pikiran sebagai kedagingan manusia. Oleh karena itu nggak bisa. Harus dengan segenap hati, akal budi, jiwa, dan kekuatan kita yang diberkatin Tuhan Yesus Kristus di dunia ini sebagai anaknya, anak kudusnya, harus betul-betul kita serahkan supaya kuasa Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus itu, Allah Bapa kita itu langsung yang bekerja, yang langsung melaksanakan semua, yang kita doakan. Karena katanya Pak, doa orang benar besar kuasanya. Tapi kebanyakan kita sekarang itu tidak mengimani, Oleh karena itu memang, jadi itu Pak. Nah, kalau dilihat lagi bukan hanya si Sarah Pak, terus istrinya Ishak juga, Rahel juga, begitu juga dianggap mandul, tapi bisa juga melahirkan karena memang memohon ke Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kita. Terus kalau kita lihat lagi Elizabeth, ibunya Yahya Pembaptis, Yohanes, itu juga Pak, itu istri Imam Zakaria. Jadi sebenarnya sudah ditunjukkan Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa kita Pak, sama kita anak-anaknya. Cuma kita yang nggak benar kebanyakan. Nah seperti saya Pak, kesaksian Bapak ini saya jadi langsung ingat kepada saya sendiri, sebenarnya itu, tapi baru dipanggil Tuhan, sudah di sorga kasihku itu. Istri waktu sudah berumur, karena sudah pakai KB, sudah ikut KB lah gitu karena sudah 3. Jadi nama anak saya itu yang pertama Alfa, yang kedua Boku, saya tutup Omega, itu kemanusiaan. Saya minta ampun sama Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa, karena itu memang sifat kita di dunia. Jadi udah tutup Pak. Tiba-tiba sudah besar-besar, padahal ikut kasih itu KB. Tidak mungkin gitu ada. Namanya sekarang kami kasih namanya Elia Israel. Karena memang itu di luar daripada rencana kita manusia. Dan itu Pak, maaf ini sudah mau digugurkan karena malu. Kebetulan almarhum itu secara kedagingan, saya bilang jangan, ini berkat Tuhan. Berarti karena kita sudah menutup secara pikiran manusia, Tuhan tidak berkehendak. Jadi dikasih berkat, bersyukurlah. Akhirnya ditolak dokter karena saya tidak mau tanda tangan. Ditolak untuk menggugurkan. Berapa dokter dia datangin, tidak boleh saya bilang. Jadi rupanya
karena suami istri harus sepakat, Pak. Karena sempat saya ketahui gitu. Jadi akhirnya ya diberkati Tuhan Yesus Kristus baik ya. Nah kemudian Pak, saya ya bagus saja seperti yang Bapak sampaikan, tapi hati-hati Pak, kita sebagai anak-anak kudus Tuhan Yesus Kristus ya harus sama-sama saling mengingatkan dan berdoa ya, supaya Tuhan Yesus Kristus memberkati, berdoa bersama-sama. Jangan terlalu sering menguji Pak. Memang berkat Tuhan itu kalau kita imani, seperti yang Bapak ingat, kalau ada imanmu sebesar biji sesawi, seperti debu itu Pak, gunung itu bisa dipindahkan kok ke laut sana. Nah, kenapa sampai sekarang jarang sekali yang bisa? Karena iman kita harus ngakuin. Karena Tuhan Yesus Kristus sudah memberikan ya kuasa Roh Kudus, tapi kita nggak gunakan dengan segenap hati dan akal budi, jiwa dan kekuatan kita. Oleh karena itu Pak, memang benar. Jadi cuma saya lihat dari kesaksian Bapak ini, saya bersyukur. Tapi saya ya kalau boleh menyampaikan, jangan terlalu sering menguji Tuhan Pak. Karena Tuhan juga ya itu memberikan kita menguji karena kalau kita terdesak dan iman kita ada sedikit keraguan. Karena kalau iman kita tidak ragu Pak, dengan segenap hati, tidak perlu kita uji. Hanya kita mohon saja kehendak Tuhan. Akan jadi, Pak. Jadi itu maksud saya mengingatkan aja karena kita anak-anak kudus Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kita. Jadi, ya bersyukurlah. Ya, selamat kepada keluarga semua. Kita mohon kepada Tuhan Yesus Kristus karena Tuhan Yesus Kristus berfirman, hanya ya dan tidak jawaban kita. Jadi sekarang kita anak kudus Tuhan Yesus Kristus, ya selalu kita memohon dan menjawab ya. Iman hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kita yang maha kasih, yang kasih setianya itu sampai kepada hari Tuhan Pak. Ya, jadi tolong kalau boleh saya ini sampaikan, tolong jangan sering menguji Tuhan Pak, karena nanti Tuhan sendiri tidak akan berkehendak kalau kita sudah dibuktikan berkat yang kita terima selama hidup kita, karena kita mengikuti pengaruh Lucifer atau iblis, selalu mau menguji supaya dikasih, jangan Pak. Jadi sebaiknya itu kita mohon aja, serahkan diri dengan segenap hati, akal budi, jiwa dan kekuatan Pak ya. Selamat, salam besem hamasya kami rohama kepada Pendeta Yusuf Manubulu, ya sangat baik channel ini, dan channel yang Murtadin juga saya ikutin tiap hari Pak. Jadi semoga terima kasih Pak. Lalu semua anak-anak kudus Tuhan Yesus Kristus pasti diberkati Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa kita. Amin. Kemuliaannya saja. Boleh ditanggapi Pak Yusuf? Boleh silakan. Kalau Pak Yusuf. Ini Pak Ami. Iya. Ya, kita sebagai seorang percaya sama Tuhan berserta firman-Nya, bukan setiap apa yang saya menghadapi segala sesuatu, makhluknya mengalami segala sesuatu itu selalu ingin menguji firman Tuhan. Bukan nggak selalu seperti itu Pak. Kita ini kan orang awam. Kita ini kan orang awam. Iya. Memang secara tidak sadar Tuhan itu sudah melakukan mujizat yang terbesar buat kita. Bapak tahu Pak? Betul. Sudah itu Pak. Karena apa? Iya. Bapak dan saya setiap pagi bisa bernafas pun itu sudah mujizat. Betul. Iya toh. Iya. Nah, kenapa di firman Tuhan itu khususnya di Mazmur, kalau tidak salah di Mazmur, sampai itu dilakukan. Pujilah aku Tuhan, gitu. Sembahlah aku. Ya, kan seperti itu. Nah, seperti itu. Kadang-kadang ya memang harus seperti itu, Pak. Dalam kondisi kita sudah mentok pengharapan kita sebelum selainnya Tuhan, kita masih melakukan upaya ke manusia. Contohnya kita harus datang ke dokter. Iya toh Pak. Memang saya yakin Tuhan mampu melakukan. Tapi kalau saya tidak menekankan, tidak tahu tentang firman Tuhan ini, kayak tadi kita harus, janganlah kamu berdoa seperti orang
lain, menggunakan bahasa yang banyak, kata-kata yang banyak. Tapi janganlah bertele-tele kan seperti itu. Intinya apa? Dengan cara doa seperti itu, Tuhan itu akan menjawab, tahu. Kalau sudah tahu, otomatis kan akan melakukan jawaban, tindakan. Itu yang saya harapkan. Mungkin itu sebagai spirit doa saya ke Tuhan. Tuhan, sesuai dengan nas Alkitab-Mu, Engkau mengajarkan aku harus berdoa, janganlah bertele-tele. Coba Bapak baca di Matius itu jelas. Iya. Maka saya ingin bukan membuktikan, saya ingin itu terwujud dalam kehidupan saya, dengan keluarga saya. Jadi memang benar, cara berdoa yang tidak bertele-tele itu cepat Pak terjadinya. Jawabannya itu cepat. Ini sebetulnya belum saya saksikan semua Pak. Iya. Ya toh. Oke, saya tambahkan ya Pak Ami. Kesaksian saya tambahin. Saya punya kerinduan punya mobil Pak. Ya. Dengan penghasilan 6 juta. Biaya hidup sekolah anak waktu itu kurang lebih 2,5 juta. Biaya makan di Surabaya kurang lebih 2 juta. Nggak cukup Pak untuk beli mobil. Sekalipun saya bekerja di jasa keuangan perbankan dengan gaji segitu. Nggak bakalan nutut Pak. Kalau saya hitung dengan kalkulator saya ngomong sama nyonya saya. Kalaupun kita punya mobil mah, ya paling jelek itu espas. Tapi kerinduan nyonya saya ini pengen punya Taruna. Pengen punya Taruna Pak. Tapi saya berdoa, oke lah mah. Kita sudah mengalami banyak mujizat. Kita tidak perlu, ya kita doa aja sama Tuhan. Nah, gitu. Ternyata apa Pak? Setelah saya melakukan pengajuan beli mobil tersebut, loh, plafon saya itu cukup untuk beli Taruna. Dan pada saat itu saya naik level. Loh, itu loh Pak. Bukan apa, Bu. Saya rasa Tuhan tidak akan menutup mata dengan firman-Nya. Tidak, maka saya ngomong. Tuhan itu tidak pernah ikat janji dengan firman. Ya toh. Kadang-kadang kan kita bukan apa ya Pak ya. Bapak ini orang mana sebetulnya? Orang luar pulau. Orang luar pulau. Indonesia lah Pak. Jadi, Indonesia. Enggak, maksud saya kadang-kadang campur dengan logat Jawa saya Pak. Gitu loh. Oh ya enggak apa-apa. Iya, itu bahasa dari Tuhan Yesus Kristus telah Bapak kita. Kadang-kadang ya Pak ya. Bukan kita tidak percaya dengan firman kalau tidak ada bukti. Gitu. Tapi untuk mengalami bukti firman Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Ya harus seperti itu Pak. Memang sesuai talenta masing-masing Pak. Bukti ya. Iya. Jadi ini Pak, maksud saya Saya supaya paham dengan Pak Ami, paham. Ya, jadi Lucifer, iblis jangan sedikit-sedikit. Ya. Ya, sedikit. Saya menantang firman Tuhan. Oh enggak. Oh, jangan. Loh, kalau saya menantang firman Tuhan kayak saya dengan kecil biji sesawi pun saya bisa memindahkan gunung. Saya memindahkan seperti itu, Pak. Iya. Ya secara logika kan nggak bisa, tapi itu bisa terjadi. Iya. Tapi untungnya saya punya iman seperti memindahkan gunung itu buat apa? Kan gitu. Iya, betul. Nah, buat apa? Iya. Kalau hanya untuk menyombongkan saya sendiri, ya pasti Tuhan itu tidak dengar. Jangan. Kalau sombong direndahkan, Pak. Yang merendahkan tidak dengar. Tinggikan. Itu maksud saya, Pak. Saya pun ini bersaksi, bukan apa, Pak. Saya supaya apa? Saya pingin, ya toh, kerinduan saya itu teman-teman yang mempunyai problem, jangan putus asa. Betul. Jangan putus asa. Firman Tuhan ini iya dan amin. Gimana caranya kita mengalami mujizat seperti firman Tuhan ini? Supaya apa? Supaya kita enggak tawar imannya, Pak. Betul. Ya, hanya kita percaya aja, tapi kita enggak mengalami mujizat secara pribadi. Loh, memang kita sudah tiap hari dapat bela, kita kasih nafas aja, kasih kesehatan itu sudah mujizat. Iya. Ya, betul.
Ya kita hidup enggak kita ini ngamar di mujizat, saya Pak. kita enggak ngamar di rumah sakit pun itu sudah mujizat. Kan seperti itu. Nah, bukan ya seperti itu. Sama paham dengan Pak Ami. Saya Ya, setuju. diberkati Tuhan Yesus Iya. Kristus sama Ya. Bapak supaya jangan berkuasa ini pengaruh Lucifer iblis, Iya. maka Oh iya. jauh-jauh lah. Karena apa, Pak? Pokoknya jangan menyombongkan dan meninggikan kita sini. Oh, Ya, ini loh orangnya. Ini loh. Enggak. betul. Karena Lucifer Supaya apa? Kadang iblis banyak, itu Pak. sangat licik, Pak. Iya, banyak Dia sangat licik membinasakan. saudara-saudara seiman itu berdoa, ya toh, berdoa pengen sesuatu, pengen kesembuhan, tapi Tuhan tidak berikan kesembuhan, sehingga dia itu akan menjadi imannya goyah, akan meninggalkan Tuhan. Nah, sedangkan jawaban doa itu yang cepat dijawab itu kan sudah ada di sini, harus bagaimana doanya. Makanya itu saya ingin membuktikan ini firman Tuhan ini, Pak. Ternyata saya tambah yakin Iya. ini enggak bohong ini. Oh, pasti Lah ya, benar. sekalipun di luaran sana itu sudah menganggap ini enggak benar, udah palsu. Gitu loh. Kalau yang menganggap ini, Pak, makanya dikatakan. Kita enggak bahas itu ya, Pak. Ya, kita enggak bahas itu. Makanya itu. Jadi sebenarnya, Pak, yang bertele-tele yang Bapak bilang tadi itu, ya, berdoa bertele-tele itu yang harus kita ini, Pak, pahami, ya. Jadi jangan sampai kita nanti menganggap saudara kita berdoa karena ada kepanjangan kita inggit, kita anggap bertele-tele. Tuhan tidak menganggap begitu, Pak. Tapi semua, ya, tanpa berdoa juga sebenarnya dalam hati aja secara roh itu Tuhan sudah tahu. Tapi kita sebagai anak kudusnya untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa kita itu kita harus secara nyata untuk kepada seluruh makhluk menjadi berkat, Pak, ya. Jadi nggak ada yang salah. Baik semua, cuma kita saling menjaga lah, saling mendoakan supaya jangan dipengaruhi menjadi mengikut nanti yang melanggar firman Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Pak Yusuf Manubulu, terima kasih kepada kesaksiannya Pak Sorgena Isa. Tuhan Yesus Kristus kita selalu, ya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, amin. Tuhan berkati kita semua. Ya. Dan keluarga. Puji Tuhan. Shalom. Semangat Pak. Shalom. Ya. Oke, kita ke Pak Sulaiman. Selamat malam Pak Sulaiman. Selamat malam Pak Yusuf Manupulu. Selamat malam kepada Pak Suryanto. Terima kasih buat kesaksiannya. Saya cuma Pak, Salam. Untuk Pak Yusuf Manupulu, saya sangat berterima kasih buat program Bapak. Saya sangat diberkati. Ya, khususnya pada channel Murtadin, Pak. Saya selalu mengikuti. Saya di tempat pekerjaan saya selalu mengikuti. Ada satu usulan dari saya, Pak, bahwa kalau Bapak mempunyai narasumber yang mempunyai pengetahuan tentang Islam yang luar biasa seperti kemarin Pak Saifuddin Ibrahim, mungkin Bapak nggak usah pada saat itu Bapak sendiri kan tahu narasumbernya berkompeten yang baik. Bapak sendiri aja yang cari bola, Pak. Bapak sendiri yang bisa menghubungi misalkan Saudara Nandar atau yang lain, Pak Cabe. Jadi mungkin admin yang akan mencari bola, Pak, mengejar bola, jangan menunggu. Saya rasa itu aja. Dan juga kalau kita lihat ada chat-chat yang kurang baik, mungkin juga admin bisa menghubungi chat itu gitu loh, telepon ke sana gitu loh. Jadi untuk narasumber yang sungguh baik, untuk pengetahuan Islamnya 100% baik, jadi yang pihak Kristen jangan dulu lah masuk gitu loh, beri kesempatan
kita Pak Manupulu yang mengejar ke sana gitu Pak. Itu saran saya karena untuk tidak membuang waktu yang sangat berharga ini gitu Pak. Itu saran saya untuk Pak Manupulu, tapi saya sangat bersyukur buat program ini, saya diberkati luar biasa. Saya tambah menguatkan iman saya gitu loh. Banyak sekali ternyata saudara kita yang muslim itu yang bertobat, termasuk yang ekstrim gitu loh, bisa dijamah Tuhan gitu loh. Saya sudah lama tinggal di luar negeri. Kalau waktu saya di Indonesia tuh saya sering juga kalau ada kesaksian kesana kemari, saya selalu kesana kemari gitu loh Pak, mencari, mendengar. Dan mungkin juga ada gereja yang ada mendatangkan tamu, saya suka kesana gitu loh. Tapi karena program ini luar biasa, saya di tempat pekerjaan pun dapat mendapat berkat yang luar biasa. Haleluya. Semoga Tuhan Yesus memberkati Bapak, program Bapak bertambah luar biasa. Dan satu lagi saran saya untuk tekniknya Pak, mungkin Bapak sebelum menghubungi narasumber, mungkin selama ini programnya sudah mulai bagus. Saya sangat clear sekali mendengar suara Bapak. Sinyalnya tidak jarang terputus-putus sama sekali gitu loh. Dan maksud saya gini, kalau Bapak menghubungi narasumber, mungkin dipersiapkan untuk baterainya atau dicas lagi. Jadi jangan mengganggu sama sekali gitu Pak. Itu saja saran saya. Baik. Terima kasih. Nah, untuk Pak Suryanto, saya terima kasih untuk kesaksian Bapak yang luar biasa. Tuhan Yesus sungguh baik. Ya, sudah memberkati keluarga Bapak, mempunyai keturunan, walaupun dokter bilang ada kista yang akan menghambat di kandungan ibu, tetapi Tuhan Yesus menjawab luar biasa. Itu saja sih, semoga kesaksian Bapak menjadi kekuatan bagi yang mendengar, menjadi berkat bagi semua orang yang menyaksikan kesaksian Bapak. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Shalom. Ya, shalom. Oke, Pak Sulaiman. Tuhan Yesus memberkati Bapak juga. Tetap semangat di dalam Tuhan. Shalom. Oke, puji Tuhan. Shalom. Kita pindah ke Don Kusa, Banu Naik. Bapak Don Kusa, selamat malam. Ya, terputus. Nanti masuk lagi ya, Pak. Ya, ini sinyal kadang kurang stabil. Kita ke Mas Bro. Mas Bro, selamat malam Mas Bro. Selamat malam Pak Yusuf, Pak Ishak. Selamat malam Pak. Ini iman yang cukup luar biasa. Saya di mana Abraham itu ada ruang Maha Kudus untuk Tuhan datang kemah. Waktu Tuhan bicara dengan Tuhan, itu Abraham itu kayak putus asa. Saya akan mati dan tidak akan mewarisi. Keturunan saya tidak akan mewarisi. Tetapi Tuhan bilang, anakmu yang akan mewarisi hartamu. Bahkan Sarah ikut menguping, mendengar di kemah itu, dia tertawa. Dia bilang, umur saya berapa, umur kamu berapa. Itu secara manusia. Ambillah pembantunya. Saya suka dari Abraham karena apa? Abraham itu sudah hidup dikasih karunia. Tidak zaman Musa sebelum. Tetapi Abraham berani berbicara dengan Tuhan. Bahkan waktu mau hukum Sodom dan Gomora, dia beranikan diri baku tawar dengan Tuhan. Kalau ada 50 yang di kota itu, bahasa harus mati. Dan Abraham itu dapat berkat dari Tuhan yang saya paling suka. Siapa yang mengutuk dia, Tuhan juga akan mengutuk dia. Apa yang dia kerjakan, itu juga akan melimpah. Makanya waktu Ishak, Yusuf bekerja di tanah orang, menghasilkan. Jadi keturunan kita percaya bahwa keturunan kita pasti akan menerima berkat seperti Abraham dan Ishak. Apapun yang dia lakukan, tanah itu akan membuai dan hasil. Jadi kita dengan Tuhan itu tidak mungkin kita minta roti, Tuhan kasih ular.
Jadi semua itu kita serahkan diri sama Tuhan. Kita bicara terus terang. Doa itu kan tidak perlu kita berkata-kata yang bagus. Tetapi dari isi hati kita mengungkapkan. Dan kita percaya dia adalah jalan keluar. Tuhan yang sanggup melakukan apa saja. Terima kasih lagi untuk kesaksiannya Pak Ishak. Terima kasih juga Pak Yusuf. Selamat malam. Terima kasih Pak. Ya, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati Pak, Mas Bro. Oke teman-teman, kita ke Pak Agape. Selamat malam Pak Agape. Salam, selamat malam Pak Yusuf, Pak Ishak. Shalom, selamat malam. Selamat malam Pak. Ya, ini saya minta bantuan Pak Yusuf ya, karena Pak Yusuf juga diurapi Tuhan sama Pak Ishak ya. Ini saya punya teman ya. Dia ini sudah sakit 22 tahun. Ya, menurut keterangan dia komunikasi dengan saya sudah 4 kali operasi tidak ketemu penyakitnya. Seperti itu. Dan dia tinggal sekarang dia tuh di Kupang. Ya. Setelah itu kemarin saya bilangi agar waktu dia tinggal waktu sakit, dia tuh tinggalnya di Flores. Lah di Flores itu ada dukun sakti sana Pak, bisa terbang dia orang ini. Dia tuh tanam sesuatu di tanah itu, di tanah dalam rumah yang pernah ditinggali. Ya pengendali sihir, mantra, santet di sana itu harus kita hancurkan Pak. Dan harapan saya Pak Yusuf mungkin ada kenalan ataupun Pak Ishak bisa bantu doa supaya kuasa sihir yang ditanam di tanah itu bisa kita hancurkan. Yang jadi kendala begini, kemarin malam itu saya sampaikan ketika telepon komunikasi dengan orang Flores, saat itu juga dukunnya ada di depan rumah dia sehingga ketakutan orang itu untuk kita mau hancurkan tanam-tanam pengendali kekuatan jahat itu, sehingga tidak berani sampai sekarang. Jadi mungkin Bapak Yusuf atau Pak Ishak punya famili yang di Flores bisa bantu ya, bisa bantu supaya bisa ikut mendoakan karena ditanam di tanah tempat dia tinggal 22 tahun yang lalu. Ini sudah didoakan banyak pendeta, banyak hamba Tuhan Pak, tidak ada kesembuhan sampai sekarang. Makanya dengan kesaksian yang disampaikan Pak Ishak ini, ya moga-moga apa yang kita kerjakan ini mendatangkan kuasa Allah yang maha tinggi sehingga pengalaman pribadi bersama Tuhan itu bisa sampai ke penjuru bumi yang banyak orang-orang yang terikat oleh kuasa-kuasa seperti ini. Sehingga kita bisa praktek sama-sama. Mari kita melayani dengan pengalaman bersama Tuhan supaya yang apa yang kita kerjakan ini mendatangkan kuasa atas orang-orang yang membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Ya, mungkin ada hal yang ditanyakan Pak perihal ini, mungkin untuk mengorek informasi lebih jelas akan saya sampaikan. Pak Agape. Ya, Pak. Coba Bapak bisa kontak dia. Apakah dia masih percaya bahwa roh yang ada di dalam dirinya itu jauh lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini? Iya, dia sangat percaya. Dia kalau percaya malam hari ini Pak, saya mau berdoa bersama dengan Pak Yusuf, dengan Pak Agape, ya toh, untuk menghancurkan kuasa kegelapan itu yang merantai dia sehingga dia itu harus sakit gitu Pak Yusuf ya. Saya percaya kok, ya, saya percaya. Kita mulai Pak Yusuf. Kita mulai aja Pak Agape, ya. Oke. Ya. Nama temannya siapa, Pak? Nama dukun yang sakti itu Ahmad. Enggak usah, Pak. Yang di Flores. Bukan. Enggak usah. Enggak usah dukunnya. Yang sakit namanya Pak Mahmud. Pak Mahmud. Pak. Iya. Okay. Pak Mahmud. Mahmud siapa? Iya. Mahmud siapa, Pak? Pak Mahmud Abraham. Oh, sekarang masih di Kupang ya. Iya. Itu. Oke. Iya. Jadi kemarin malam ketika saya doa dengan famili yang di sana, saya untuk
kita lakukan seperti yang Nabi Elisa lakukan, dukunnya yang sakti udah tiba-tiba di depannya dia. Bisa terbang ini orangnya ini Pak, namanya Amadure orang ini. Makanya ini kata kita kan peperangan roh ya seperti ini, kita harus bisa lakukan kerjakan ini, karena iman itu harus kita buktikan supaya kita benar-benar kuasa Tuhan itu turun atas kita. Malam ini boleh nanti malam dia menghubungi saya lagi. Ya. Oke Pak, kita berdoa Pak. Ya Bapak. Ya. Oke, Tuhan Yesus, kami datang kepadamu pada malam hari ini. Kami membawa persoalan yang sedang dihadapi oleh Bapak Mahmud Abraham. Tuhan, Engkau lihat kondisi yang membuat dia sakit, sehingga hal itu sangat mengganggu kesehatannya, mengganggu juga pelayanannya. Kuasa di dalam nama-Mu tidak pernah berubah. Sebab itu dari tempat ini, Engkau tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau adalah Tuhan yang maha hadir, omnipresent. Apa yang telah ditanam oleh dukun yang membuat Bapak Mahmud Abraham mengalami sakit di bagian tubuhnya, dalam nama Tuhan Yesus, kami hancurkan kuasa setan. Kami hancurkan kuasa dukun. Kami patahkan, kami cabut semua ikatan-ikatan yang ditanam di sekitar lokasi daripada Mahmud Abraham. Dalam nama Tuhan Yesus kami cabut dan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Dari tempat ini kami lepaskan kuasa-Mu, Roh Kudus membebaskan Bapak Mahmud Abraham. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, terima kasih Pak Yusuf, nanti akan saya sampaikan perkembangannya ya. Nanti ini yang saya akan saya tanyai. Setelah kita lakukan doa terjadi sesuatu enggak, supaya amin. Amin. Terima kasih, selamat malam, salam. Tuhan memberkati. Salam, selamat malam. Ya. Tuhan Yesus berkati Bapak Agape juga. Oke teman-teman, itulah kuasa Tuhan yang sudah dinyatakan begitu luar biasa di dalam kehidupan dari Bapak Suryanto, dan itu sangat menjadi berkat bagi kita semua, karena Tuhan Yesus yang berfirman adalah Tuhan Yesus yang tidak pernah tidak pernah ingkar janji. Tuhan Yesus yang berfirman adalah firman yang sangat teruji dan adalah firman yang bisa dipercaya. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. 1, Tuhan yang baik. 2, Tuhan yang penuh dengan kuasa. 3, Tuhan kebenaran. Tuhan yang selalu menepati janjinya. Itu sebabnya apapun persoalanmu pada malam hari ini, dan apa yang telah terjadi dengan Bapak Isa, Sorgana Isa, itu juga akan terjadi di dalam kehidupanmu. Percaya saja, maka hidupmu akan berubah. Percaya saja, maka kuasa Tuhan akan turun, akan dinyatakan di dalam kehidupanmu. Dan terima kasih buat Pak Suryanto yang sudah menjadi narasumber, yang sudah berbagi kepada kita semua. Tuhan Yesus selalu memakai Bapak, dan mujizat yang Bapak alami semakin melimpah-limpah di dalam kehidupan ini. Oke teman-teman, kami menyampaikan terima kasih atas kebersamaannya yang sudah hadir di channel ini, yang sudah menyaksikan, dan yang sudah setia pada malam hari ini. Dan Tuhan Yesus menjadi doa kami, Tuhan Yesus terus berkarya di dalam kehidupan semua teman-teman. Oke Pak Suryanto, di akhir dari program ini, Bapak bisa sampaikan closing statement buat kita semua, silakan Pak. Oke, bagi saudara-saudara seiman, apapun pergumulanmu, apapun yang menjadi persoalanmu, percaya dengan firman Tuhan, ya dan amin. Cukup dengan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala problem, segala masalah, pasti ada jalan keluarnya. Tuhan sudah siapkan jalan itu sendiri. Itu, terima kasih. Semoga kesaksian saya ini dapat menguatkan saudara-saudara kasih. Amin. Haleluya, sangat memberkati Pak, luar biasa. Ya. Saya percaya banyak sekali yang dikuatkan pada malam hari ini. Oke teman-teman, bagi Anda yang ingin mendukung pelayanan ini, di bawah layar deskripsi kami cantumkan nomor rekening. Ya, terima kasih buat semuanya, dan terima kasih sekali lagi buat Bapak Suryanto, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam kemenangan. Amin. Ya, terima kasih Pak Yusuf, Tuhan berkati.